Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan tetap semangat. Jadi pada video kali ini kami ingin menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber. Di sini kami membuatkan judul seperti ini ya, fakta terbaru untuk P3 guru induk dengan masa kerja lama. P3 status guru induk masa kerja lama tersingkir di sekolah induknya. Nah, mungkin ini yang menjadi penyebabnya Bapak Ibu ya. Tentunya ada sebab yang menyebabkan hal itu terjadi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, di sini untuk penentuan hari ini ya Bapak Ibu, tentunya tanggal 13 Maret menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh P1 hingga P4 yang melakukan sanggah. Karena mulai hari ini tanggal 13 Maret sampai 19 Maret sesuai dengan jadwal itu akan ada jawab sanggah dari Panselnas Bapak Ibu. Dan tentunya itu memberikan semacam efek ya, itu memberikan semacam potensi atau harapan bagi P1 hingga P4 yang tidak mendapatkan penempatan dari tidak lulus P3K menjadi lulus P3K. Itu tetap ada kemungkinan apabila sanggah Bapak Ibu itu valid dan sanggah Bapak Ibu itu benar ya, akan diumumkan nanti di pengumuman pasca sanggah. Jadi siap-siap saja mulai hari ini bagi yang sudah melakukan sanggah ya, P1 hingga P4. Nah, kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari subscriber mempertanyakan bukan formasi hilang. Jadi guru ini menyatakan bukan formasi hilang. Yang jadi pertanyaan, saya guru di sekolah induk masuk P3. Jadi ceritanya guru ini adalah guru induk ya, guru induk dan merupakan P3, artinya pelamar prioritas 3. Nah, sudah mengabdi 11 tahun, lumayan lama ya, masa kerjanya sudah 11 tahun dan memiliki nilai 687,31. Nilainya juga tinggi Bapak Ibu. Kemudian di sekolah induknya itu ada formasi. Nah, ada formasi. Jadi guru ini mengikuti observasi di sekolah induknya ya, tembak formasi di sekolah induknya Bapak Ibu. Nah, di sekolah induk saya pas pengumuman prasangga yang dinyatakan lolos adalah guru non induk ya. Yang dinyatakan lolos adalah guru non induk. Jumlah skor nilai 429. Guru di sekolah induk tersolimi sekarang karena diserobot guru non induk. Nah, kita jangan langsung berpikiran negatif ya. Kita analisis dulu pertanyaan dari teman kita ini. Dia posisinya adalah P3. Kemudian mengajar di sekolah induknya, masa kerjanya 11 tahun, nilainya tinggi 687 dan ada satu formasi. Bapak Ibu ya, ada satu formasi di sekolah induknya. Tetapi pada saat mengikuti observasi dan setelah mengikuti observasi dan pas pengumuman prasangga ternyata tidak lulus Bapak Ibu ya. Ternyata guru ini tidak lulus di sekolah induknya. Ternyata yang dinyatakan lulus adalah guru non induk dan jumlah skor nilainya adalah 429. Pertanyaannya sekarang, ketika kita melihat aturan bahwa tidak ada geser-menggeser Bapak Ibu ya, bahwa tidak ada geser-menggeser. Kalau misalkan yang mengisi formasi ini di sekolah ibu ini tadi adalah P3, maka ini wajib untuk kita lakukan sanggah ya. Ini harus dilakukan sanggah. Kenapa? Dari segi nilai dia kalah Bapak Ibu ya, dari segi urutan nilai dia kalah. Kemudian tidak ada istilah misalkan guru honorer induk itu digeser. Harusnya formasi itu dipindahkan ya, ke sekolah pemenang ya. Kalau misalkan menang lewat urutan nilai tertinggi, tidak menyerobot masuk di sekolah induk yang kalah Bapak Ibu ya. Karena kita sudah dengar bahwasanya tidak ada geser-menggeser guru induk ya, guru induk. Kemudian kalaupun misalkan yang lolos ini adalah P1, oke lah, mungkin dari segi nilai kalah, tapi dari segi urutan prioritas dia menang karena dia P1, sedangkan yang di sini tadi P3. Nah, seharusnya formasi itu dipindahkan ke sekolah induk P1, dalam artian formasi itu mengikuti guru P1, bukan masuk ke sekolah ini kemudian lolos di sekolah guru P3 ini, karena itu namanya menggeser ya, apalagi ada formasinya satu.
Nah, bagaimana kejadian seperti ini? Apakah bisa disanggah? Bisa Bapak Ibu ya, bisa. Kenapa saya katakan bisa? Karena dari nada pertanyaan, dari arah pertanyaan, dia mengatakan diserobot guru non induk. Berarti pada saat pengumuman ada guru lain yang mengisi formasi di sekolah guru yang menjadi prioritas 3 ini. Harusnya formasinya ini hilang. Harusnya formasinya hilang, bukan hilang tapi dipindahkan ke sekolah pemenang atau dipindahkan ke sekolah induk guru P1 kalau misalkan dia adalah P1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bisa ya, mudah-mudahan Bapak ini melakukan sanggah, mudah-mudahan saja. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini juga ada kasus formasi awal sekolah induk PJ 2 PJOK 2 guru kelas. Ya, ini formasi awal ya, formasi awal sebelum pengumuman. Kemudian tiba-tiba pada saat formasi pengumuman kelulusan prasangga itu berubah formasinya. Di sekolahnya itu ada formasi 1 PJOK, 3 guru kelas, 1 guru PAI. Kayaknya Min bisa langsung jawab ini ya. Kita langsung jawab. Penyebabnya ini adalah di sini Bapak Ibu. Penyebabnya ini adalah seperti ini. Karena rilisnya Kepmenpan nomor 149 tahun 2023 tentang penyesuaian ya. Jadi ada penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Seperti itu logikanya ya. Jadi terjadi penyesuaian ya, penyesuaian penempatan. Jadi ini tidak mengherankan kalau di awal itu 2 PJOK, setelah pengumuman pasca prasangga itu sisa PJOK, karena memang pemerintah dalam hal ini Kemenpan itu mengeluarkan surat edaran nomor 149 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Jadi memang ada aturannya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada sekolah yang awalnya diberikan kuota formasi, tiba-tiba kuotanya itu tidak ada alias hilang karena diserahkan ke sekolah yang lain, atau jumlah formasinya misalkan 1, tiba-tiba setelah pengumuman jumlah formasinya bertambah menjadi 2, karena itu berdasarkan Kepmenpan nomor 149 tahun 2023. Ini buktinya Bapak Ibu. Buktinya seperti ini. Perhatikan lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan instansi daerah tahun anggaran 2022. Nah, Bapak Ibu perhatikan, misalkan ini pemerintah Aceh ya, nama jabatannya ahli pertama guru agama. Ini ada 2 kotak, semula kemudian menjadi. Semula ini sebelum pengumuman, setelah pengumuman itu menjadi seperti ini. Nah, kita lihat ya, unit penempatan yang pertama SMA Negeri 1 Kota Janto. Ini semula. Ini sebelum pengumuman. Setelah pengumuman berubah menjadi SLB Negeri Kota Janto. Jadi yang SMA ini sudah tidak ada formasi lagi Bapak Ibu ya, sudah tidak ada formasi lagi. Digantikan oleh SLB Negeri Kota Janto. Jadi itu yang namanya penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara. Jadi sangat memungkinkan terjadinya perubahan unit penempatan Bapak Ibu dan jumlah formasi. Saya rasa sudah terjawab yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini rekan-rekan sekalian, bahwasanya terkadang formasi itu hilang, bukan hilang sebenarnya, tapi formasi itu dipindahkan. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang seharusnya dilakukan yang di awal pertanyaan tadi. Harusnya misalkan, kalau misalkan di sekolah ini ada 2 formasi, nah kemudian di sini ada guru induk P1, ada guru induk P1, maka di sini anggaplah P3 atau P2 misalkan, ini kan formasi bisa berpindah. Formasi ini berpindah mengikuti guru lulus PG. Nah, jadi seolah-olah sebenarnya formasinya hilang, tapi sebenarnya formasinya itu tidak hilang Bapak Ibu ya, itu formasinya cuman berpindah. Jadi formasi yang ada di sekolah A itu dipindahkan ke sekolah B dan sekolah C mengikuti guru yang sudah lolos passing grade atau sebagai pelamar P1 seperti itu ya. Nah, jadi ini tidak perlu disanggah. Kalau kejadiannya seperti ini itu tidak perlu disanggah Bapak Ibu ya. Oke.
Kemudian kita lanjut lagi di sini rekan-rekan, ini khusus untuk P2 dan P3. Ada yang bertanya, pada saat awal pendaftaran ada kuota formasi di sekolahnya. Pada saat pengumuman kuota formasi itu sudah tidak ada di sekolahnya. Jadi Bapak Ibu harus paham, kalau misalkan tiba-tiba kuota formasinya itu hilang, itu tidak hilang. Tapi karena P2 dan P3 di sekolah induk itu kalah peringkingan dari guru dari sekolah lain, sehingga otomatis formasi itu dipindahkan ke sekolah pemenang Bapak Ibu, pemenang ya. Jadi seperti itu ya, logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya rasa sudah terjawab sih sebenarnya. Kemudian kita lanjut lagi. Ini lagi Bapak Ibu. Karena guru induk tidak bisa resum, tidak linier, pelamar umum tidak bisa resum, maka formasinya itu dipindahkan ke sekolah lain yang ada guru induk yang bisa resum. Artinya formasi itu mengikuti P1, P2 atau P3 Bapak Ibu ya, selama di sekolah tujuan itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ada kabar baik dari Ibu Nunuk. Ibu Nunuk ini Prof Dunuk, dalam hal ini Dirjen GTK, itu beliau menghimbau Pemda agar berpartisipasi aktif Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Nunuk menghimbau agar Pemda berpartisipasi aktif. Pemda yang belum mengajukan formasi sosio kebutuhan guru untuk mengajukan. Jadi meminta mengajukan agar penuntasan P3K guru tahun 2023 itu bisa lebih maksimal lagi nantinya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini dilanjutkan. Nah, dia menyatakan semua ingin para guru mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Ibu Nur menambahkan bahwa setelah pengumuman seleksi terdapat tahapan selanjutnya. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.